Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama M. Alim Ruslan dengan NIM 20192205177. Dengan ini membuat video untuk memenuhi tugas komunikasi data, di mana materi yang ingin saya bawakan adalah simulasi transmisi data Go Backend ARQ. Apa itu Go Backend ARQ? Go Backend ARQ adalah bentuk pengkontrolan kesalahan didasarkan atas teknik kontrol arus sliding window. Dalam metode ini, stasiun bisa mengirim deretan frame yang diurutkan berdasarkan suatu modul bilangan. Jumlah frame balasan yang ada ditentukan oleh ukuran jendela menggunakan teknik kontrol arus jendela penggeseran. Bila tidak terjadi suatu kesalahan, stasiun tujuan akan membalas RR atau Receive Ready atau Piggyback Acknowledgement frame yang datang seperti biasa. Bila stasiun tujuan mendeteksi suatu kesalahan pada sebuah frame, stasiun tujuan mengirim balasan negatif REJ atau reject untuk frame tersebut. Stasiun tujuan kemudian membuang frame itu dan semua frame-frame yang nantinya akan datang sampai frame yang mengalami kesalahan diterima dengan benar. Jadi, stasiun sumber bila menerima reject harus melakukan retransmisi terhadap frame yang mengalami kesalahan tersebut plus semua frame pengganti yang ditransmisikan sementara. Pertimbangkan bahwa stasiun A mengirim frame ke stasiun B. Setelah setiap transmisi dilakukan, A menyusun pencatat waktu balasan untuk frame yang baru saja ditransmisi. Anggap saja bahwa B sebelumnya berhasil menerima frame I-1 dan A baru saja mentransmisikan frame I. Teknik Go Backend mempertimbangkan kemungkinan berikut ini. Yang pertama, rusaknya frame. Bila frame yang diterima invalid, misalnya B mendeteksi adanya kesalahan, maka B membuang frame dan tidak melakukan tindakan apa-apa. Dalam hal ini ada dua subkasus, yakni di dalam periode waktu yang memungkinkan A berturut-turut mengirim frame I+1, B menerima frame I+1 yang tidak beres dan mengirim reject I. A harus melakukan retransmisi terhadap frame I dan semua frame urutannya. Subkasus yang kedua, A tidak segera mengirim frame tambahan, B tidak menerima apa-apa serta tidak mengembalikan RR maupun reject. Bila waktu A habis, A mentransmisikan frame RR yang membuat bit yang disebut dengan bit P yang disusun berdasarkan 1. B menerjemahkan frame RR dengan bit P dari 1 sebagai perintah yang harus dijawab dengan jalan mengirim RR menunjukkan frame berikutnya yang diharapkan, yang berupa frame I. Bila A menerima RR, ia kembali mentransmisikan frame I. Kasus yang kedua, rusaknya RR. Terdapat dua subkasus. Subkasus pertama, B menerima frame I dan mengirim RR I1 yang hilang saat singgah. Karena balasannya kumulatif, misalnya RR6, berarti semua frame sampai 5 dibalas. Kemungkinan A akan menerima RR urutannya sampai frame I berakhir. Subkasus 2, bila pencatat waktu A habis, A mentransmisikan perintah RR sebagaimana dalam kasus 2 di atas. A menyusun P waktu yang lain yang disebut P waktu P bit. Bila B gagal merespon perintah RR atau bila responnya rusak, maka P waktu P bit akan berakhir. Dalam hal ini A akan kembali berusaha dengan cara membuat perintah R yang baru dan kembali mengulang P waktu P bit. Prosedur ini diusahakan untuk sejumlah iterasi. Bila A gagal memperoleh balasan setelah beberapa upaya maksimum dilakukan, A kembali mengulangi prosedur yang sama.
Setelah mengenal apa itu Go Back and ARP, maka saya akan menjelaskan simulasi transmisi data Go Back and ARP. Yang pertama, transmisi data yang berhasil. Resender mengirim data berupa frame 1, frame 2, frame 3, dan frame 4, lalu diterima oleh receiver. Receiver akan melaporkan kepada ACK untuk dicek bahwa frame 1 sampai 4 itu terkirim. Lalu ACK memproses laporan itu. Setelah ACK memproses laporan itu, ACK lalu mengirim laporan ke sender bahwa data yang dikirim telah diterima oleh receiver. Kasus 2 dari transmisi data ialah transmisi data error, di mana sender mengirim frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, tapi dalam hal ini frame 3 yang dikirim gagal untuk terkirim atau rusak. Setelah sampai ke receiver akan melaporkan ke ACK, lalu ACK mengirim file laporan tersebut ke sender bahwa frame 3 gagal terkirim. Lalu sender akan mengirim ulang frame 3 dan frame 4 untuk dikirim ke receiver. Lalu receiver akan mengirim laporan bahwa receiver menerima data dari sender. Lalu ACK mengecek frame itu, lalu mengirim laporan ke sender bahwa frame yang dikirim telah berhasil diterima atau tidak rusak. Kasus yang ketiga adalah ACK error, di mana sender telah mengirim frame 1, 2, 3, 4, lalu receiver menerima frame itu dan mengirim laporan ke ACK, namun ACK tidak merespon. Maka yang terjadi adalah sender akan mengirim secara terus-menerus sampai ACK merespon dari data yang dikirim tersebut. Terima kasih telah menyimak video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.